guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang narrative text. Jadi sebenarnya banyak banget jenis teks di bahasa Inggris, tapi kita bakalan bahas narrative text. Dari pengertian fungsi, contoh soal, dan cara mengerjakannya. Well, let's check it out. Jadi di sini ada narrative text ya. Nah, apa sih narrative text itu? Jadi narrative text itu teks yang merupakan imajinasi, tidak nyata, atau fiksi. Jadi kalau kalian baca teks kayak misalnya yang mitos, terus udah gitu bawang merah bawang putih, nah itu tuh ceritanya fiksi, imajinasi, dan tidak nyata. Itu namanya narrative text. Jadi bukan teks seperti teks berita, itu bukan narrative text ya. Tapi kalau narrative text itu dongeng kayak gitu. Nanti kita bakal cari tahu lebih lanjut. Terus di sini ada fungsinya. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk menghibur dan memberikan nilai moral. Atau misalnya nih, dalam cerita itu nanti ada problem, nanti ada solutionnya. Nah, biar gimana caranya kita menjadi manusia yang lebih baik gitu loh guys. Jadi di sini fungsinya narrative text itu menghibur dan memberikan nilai moral dari cerita tersebut. Terus ciri-cirinya seperti apa? Dia ceritanya udah lalu ya. Terus lebih kepada cerita rakyat yang ada konfliknya. Terus memunculkan karakter hewan, manusia ataupun benda. Jadi yang dia ceritain bisa benda atau manusia atau hewan. Karakternya tuh satu orang, kayak Frozen nih. Frozen itu kan ceritanya Elsa. Berarti dia memunculkan tentang karakter manusia ya. Nah, udah kayak gitu, dia fungsinya apa? Ada hiburannya, ada konfliknya juga, dan akhirnya memberikan nilai moral. Diharapkannya seperti itu dari naratif teks itu. Lalu selanjutnya, di sini ada jenis-jenis of narrative text, ya. Ada apa aja sih? Yang pertama ada fairy tale atau kita sebut dengan dongeng, ya. Dongeng-dongeng seperti Frozen, Thumbelina, gitu. Itu masuk narrative text yang judulnya, yang jenisnya fairy tale. Terus ada folk tale atau cerita rakyat, kayak bawang merah bawang putih. Terus biasanya suka ada lagi, ya pokoknya nilai cerita-cerita yang bernilai value gitu. Terus ada mitos, contohnya misalnya ke rumah kentang yang ada di Bandung itu mitosnya apa, atau ke gua di Dago Pakar nggak boleh bilang lada. Nanti diceritain di narrative text itu, dan itu menjadi mitos yang sebenarnya dianggap nyata oleh masyarakat. Seperti itu guys. Nah terus di sini ada fable. Fable itu cerita-cerita hewan yang karakternya itu hewan seperti si kancil, atau nanti aku bakal kasih contohnya tentang fable ya di cerita narrative text ini. Well, yang jenis terakhir ada legend atau legenda yang dipercayai, biasanya ini tentang suatu tempat itu yang dipercayai masyarakat, seperti Tangkuban Perahu. Jadi di situ ada gunung Tangkuban Perahu, ceritanya pasti ada dan nilai value-nya juga ada. Jadi dia itu ceritanya untuk menghibur si pembaca dan memberikan nilai value. Oke, terus di sini ada structure of the text. Ada apa aja sih di narrative text ini? Jadi narrative text itu gimana cara buat narrative text kalau ditanya. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada orientation, di mana pemeran utamanya itu dikenalkan dulu. Misalnya kita bakal pakai opening Once Upon a Time. Nah, kayak gitu. Terus kita introducing karakternya. Siapa? Misalnya Cinderella. Lived a beautiful girl. Nah, itu kita mempresentasikan atau memperkenalkan karakternya, yaitu si beautiful girl itu. Terus di mana dan kapan, kayak gitu diceritain, misalnya di sebuah desa gitu. Nah, itu namanya orientation. Nah, kita bikinnya itu seperti itu. Jadi openingnya dulu memperkenalkan karakternya, di mana dan kapan terjadinya cerita itu. Nanti setelah itu masuk ke yang kedua. Di sini boleh berbentuk paragraf atau berbentuk kalimat. Complication. Nah, di sini muncullah problemnya seperti apa. Lalu di-develop atau dikembangkan si problemnya itu. Setelah itu ada yang namanya resolution atau solving the problem. Nah, gimana sih akhir ceritanya? Apakah tragis, sad, atau happy ending? Kayak gitu guys. Kita langsung aja ya ke sebelum itu kita ada nih di grammarnya. Di grammarnya itu kita bisa pakai past tense, khususnya itu verbnya kita pakai verb 2 ya. Jadi ada ate, went, wrote, kayak gitu. Terus ada conjunction, bisa therefore, dan lain-lain. Terus ada specific character. Contohnya misalnya
beautiful girl, smart, funny gitu, dan yang lainnya. Terus ada adverb of time. Jadi kita bisa pakai ini di awal, bisa kita bilang once upon a time, a long time ago, kayak gitu. Jadi adverb of time ini biasanya dipakai di awal banget ketika kita mau bikin narrative text. Terus direct and indirect speech. Kita juga bisa biasanya si narrative text ini ada direct and indirect speech-nya. Misalnya nih, you think I would pay you? Nah, cried the wolf, atau misalnya said the wolf gitu. Jadi bisa pakai direct and indirect speech. Alright, nah di sini aku munculin contoh dan ada warna-warnanya ya. Jadi ceritanya tentang the wolf and the stork. Nah, di sini ada yang warna biru itu opening. Nah, jadi ada ceritanya tentang wolf yang sangat lapar. Keterangannya dia sangat lapar. Berarti bener ya, tadi ada past tense-nya, terus ada khususnya untuk verb 2-nya felt, there was once. Nah, itu ada adverb-nya juga, ada pengenalan karakternya. Jadi si wolf-nya tuh lagi lapar banget. Nah, jadi itu bisa kita pakai di satu kalimat langsung gitu. Jadi satu kalimat ini kita bisa pakai grammar yang mana aja, kita bisa pilih. Misalnya kita mau pakai di awal kalimat ada once upon a time, terus langsung ke spesifik karakternya. Karakternya misalnya a beautiful girl. Nah, si Cinderella. Tapi kalau yang tadi berarti a hungry wolf atau a wolf who felt so hungry. Nah, di sini dia orientationnya cuman ngenalin itu aja tanpa ada banyak di mana dan di mana. Tapi di sini dia ada pengenalan masalahnya langsung gitu. Yang dia munculin langsung pengenalan masalahnya atau yang disebut complication. Nah, dia di sini lagi kesakitan gara-gara ada tulang ayam yang ada di throat-nya atau lehernya. Terus ada bangau lewat. Nah, deket dia gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau bikin ceritanya, kita bikin dulu pengenalan karakter, pengenalan hewannya, siapanya yang ada di situ, kita kenalin di paragraf pertama, baru kita masukin yang namanya problemnya. Nah, di sini kita baca ya, di sini ada problemnya. Dia tuh kan kesakitan, terus dibantuin deh sama si bangau. Udah gitu, solusinya gimana? Nah, solusinya berarti dibantuin nih sama si bangau. Tapi ada problem lagi, ternyata si wolf-nya itu bukannya berterima kasih, tapi malah marah-marah gitu. Dan malah bilang ke si stork-nya kalau kamu harusnya senang gak aku makan gitu. Padahal dia kan udah baik ya, harusnya bilang berterima kasih kayak gitu kan. Ini gak tahu terima kasih banget ya. Si wolf ya, namanya juga serigala berbulu domba. Oke. Nah, kita lihat lagi ya di sini. Jadi ceritanya ini gak perlu opening yang kayak gimana. Di sini juga langsung muncul problemnya juga nggak apa-apa. Yang jelas ini kan ceritanya tentang fable dan naratif teks ya. Jadi kita nggak bingung lagi kalau misalnya ini tuh ceritanya tentang apa sih. Oh, ini fiksi nih, berarti tentangnya fable. Oh, ini naratif teks nih karena ada nilai value-nya gitu. Ada value-nya. Well, di sini kita bakal bahas soal yang sering muncul. Nah, yang pertama biasanya dia nanyain tempat. Ya, where atau kapan, boleh juga dia nanyain waktu gitu ya, when. Nah, berarti gimana sih caranya kalau misalnya kita dihadapin satu paragraf atau satu teks, satu teks naratif, terus yang gimana caranya kita bisa jawab soal dengan benar. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan teks, terus ada pertanyaan di bawahnya, kalian baca dulu pertanyaannya. Apalagi kalau tentang ujian ya, itu di waktu. Jadi baca dulu pertanyaannya, baru kita cari. Oke, di sini pertanyaannya apa? Where was the stork when she heard the wolf's sick of fan? Nah, dia di mana katanya si storknya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, a stork who happened to be passing near. Nah, berarti near. Di sini juga ada near tuh.
Ini kan, she was saved from the wolf. Oke, kayak gitu ya jawabannya. Ini selalu pasti ada di cerita itu. Kalau nomor 1 atau awal-awal soal ya. Tapi sometimes nomor 2, nomor 3, nomor 2 biasanya masih ada di cerita itu juga. Tapi kayak udah nomor-nomor terakhir biasanya dia nanyain moral value-nya. Oke, sekarang lihat nomor 2. What did the stork do to help the wolf? Nah, biasanya dia itu, ini kan ada help. Nah, di sini kita kalau nyari help, oke, ada ya. Nih 1. Nah, gimana caranya kita tahu kalau dia itu nolongin? Katanya kayak gitu ya. Kita tuh harus tahu sinonim dari setiap katanya. Misalnya ini kan yang paling utama itu help. Berarti kita cari sinonim kata selain help atau aid gitu. Oke, kita lihat di sini. Berarti dia gimana caranya? She pulled the chicken bone with the aid of her long. Jadi intinya sih kalau misalnya kita jawab pertanyaan cerita, kita harus banyak vocabnya. Terus hanya kita nggak ngerti nih sama teksnya, ya bingung juga bakal kayak gimana gitu. Jadi perbanyak vocab deh. Perbanyak vocab, banyak sering baca, terus ngerti apa yang disampaikan oleh teks gitu. Jadi nggak salah penafsiran. Oke, nomor 3 itu pasti selalu ada what is the moral value. Jadi moral value itu pasti pertanyaan yang sering banget. Moral value-nya apa? Nah, kalau di sini kan ceritanya si ini tuh nggak berterima kasih ya orangnya. Jadi don't be ungrateful people. Nah, ini nggak akan ada di moral value itu, pasti nggak akan ada di ceritanya. Tapi dengan kita mengerti penafsiran ceritanya, kita bisa jawab pertanyaannya. Well guys, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi ujian atau yang mau menghadapi ujian tentang naratif teks. Buat kalian yang mau buat juga, semoga bermanfaat naratif teksnya, cara membuat naratif teksnya. Dan biasain misalnya kalau misalnya ada vocab 1 misalnya help, kita ganti di kata lain. Kalau kita mau di second sentence-nya mau pakai help lagi, kita ganti dengan sinonimnya yaitu aid misalnya kayak gitu. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. See you on next video. Jangan lupa di subscribe.